Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau merangkum video saya yang sudah saya buat kemarin dari bab 1 sampai bab 5 tentang buku geografi sejarah. Nah, jadi geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi dan graphein artinya lukisan. Geografi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Sejarah berarti sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti suatu ilmu yang membahas gejala alam dengan mempertimbangkan faktor yang menyusun suatu kronologi sejarah. Geografi adalah salah satu ilmu bantu dalam sejarah. Kenapa? Karena sejarah manusia senantiasa terkait dalam suatu tempat di belahan bumi tertentu, sehingga diperlukan ilmu geografi dalam menguraikan gejala alam sebagai bukti dan saksi dari suatu peristiwa sejarah. Teori dalam sejarah ada dua. Pertama, teori gerak sejarah. Nah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah itu dipengaruhi oleh manusia, yaitu pribadi yang berjiwa besar atau masyarakat khalayak ramai. Dan yang kedua, dipengaruhi oleh yang bukan manusia, seperti Tuhan atau dewa-dewa. Selain itu, ya pokoknya bukan manusia lah. Lalu ada teori persebaran kebudayaan, di mana manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk hidup, sehingga saat manusia ini hidup sebagai makhluk sosial, manusia ini menyebar di berbagai tempat. Nah, itu juga membawa berbagai kebudayaan serta melahirkan kebudayaan. Baru disitulah muncul bahwa adanya teori persebaran kebudayaan itu karena manusia sebagai makhluk sosial mempengaruhi oleh suatu wilayah. Contohnya, misalnya di wilayah ini kebudayaannya ini. Nah, di suatu wilayah lainnya kebudayaannya beda lagi gitu, guys. Jadi, manusia itu sebagai makhluk sosial, hidup berkelompok, memiliki kebudayaan, lalu ada pandangan sejarah yang pemikiran sejarah. Nah, menurut hukum Fatum, manusia adalah mikrokosmos. Artinya, manusia adalah alam kecil. Nah, jadi ada alam besar dan alam kecil. Alam besar itu ialah alam semesta. Nah, sedangkan alam kecil itu ialah manusia. Nah, manusia sebagai mikrokosmos disebutkan dalam hukum Fatum. Manusia tidak dapat lepas dari roda nasib atau disebut juga cakra menggiling. Lalu selanjutnya pandangan sejarah dan pemikiran sejarah. Itu pertama menurut hukum Fatum bahwa manusia adalah mikrokosmos. Manusia adalah alam kecil. Manusia tidak dapat lepas dari roda nasib. Lalu ada pemikiran sejarah yang disebut geohistori. Sejarah suatu wilayah geografis itu memiliki kaitan antara lingkungan alam dengan manusia. Misalnya bentuk permukaan bumi dikaitkan dengan fakta sejarah. Lalu ada determinisme, alam menentukan sejarah. Misalnya suatu iklim mempengaruhi budaya dan cara berpakaian. Lalu ada posibilisme. Alam tidak menentukan sejarah, tetapi manusia sendiri yang menentukan. Manusia yang memilih tinggal di suatu wilayah, sehingga alam hanya menawarkan. Alam itu tidak memaksa manusia untuk tinggal di suatu, tetapi manusia sendiri yang mau untuk tinggal di situ. Lalu teori selanjutnya ada adaptasi, bahwa manusia itu bisa beradaptasi dengan wilayah manapun. Manusia itu bisa tinggal di manapun karena manusia mempunyai kecerdasan berpikir yang melahirkan kebudayaan yang beragam dan menciptakan peradaban manusia. Nah, kesimpulannya, geohistori diperlukan dalam menjelaskan sejarah dengan sebenarnya, sehingga tidak hanya didukung bukti-bukti fisik seperti artefak dan peninggalan-peninggalan sejarah, seperti bangunan, seperti prasasti, tulisan-tulisan, tetapi juga didukung oleh tanda-tanda alam, fakta-fakta alam yang sifatnya itu perlu diuraikan dalam cabang ilmu geohistori. Itu saja rangkuman saya dari bab 1 sampai bab 5 tentang buku geografi sejarah. Sekian, terima kasih.